Di DPRD Provinsi Banten, ketika kami audiensi, beliau mengungkapkan tidak ada satu kalimat pun di dalam perda tersebut yang menyebutkan ada peralihan fungsi dari hutan lindung ke hutan produksi. Tapi salah. Di dalam perda tersebut, di pasal 81 sudah tertulis bahwa proyek PIK 2 tidak akan terjadi jika Perda nomor 1 tahun 2023 tidak dibuat. 2. Asal-usul terbitnya Perda tersebut adalah sudah diatur oleh Al-Muktabar atas dasar perintah dari Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersubno Arif dari Forum News Network. Keterlibatan mantan Presiden Jokowi dalam pembangunan pagar laut di Tangerang yang bikin heboh itu mulai terungkap. Memang Jokowi tidak secara langsung terlibat dalam soal pembangunan ini ya. Namun pembangunan pagar laut itu bisa terjadi karena ada kaitannya dengan pemberian status proyek strategis nasional dan juga terbitnya Perda nomor 1 tentang rencana tata ruang dan tata wilayah Provinsi Banten yang memungkinkan kemudian korporasi besar seperti Pantai Indah Kapuk II itu melakukan pembebasan lahan di Banten dan kemudian juga itu membangun pagar laut. Jadi ada pembebasan lahan di daratan dan kemudian juga ada rencana reklamasi. Ini memang akan dibangun sebuah kota di kawasan itu. Ida N. Kusdianti, Sekretaris Umum Forum Tanah Air, Forum Diaspora Indonesia dan juga para aktivis ada di Indonesia memaparkan keterkaitan Jokowi dalam proyek strategis nasional di Banten itu yang kemudian dampaknya pembebasan lahan dan juga pembangunan pagar laut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI yang berlangsung Selasa 4 Maret 2025. Kami dari FTA turun langsung ke lapangan pada bulan November, itu sudah saya sebutkan. Terus yang keduanya, persoalan PIK 2, Partai Indah Kapuk hanyalah akses dari persoalan utama, yaitu terkait regulasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah dan pendanaan pengadaan tanah untuk PSN, Proyek Strategis Nasional. Regulasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah PP nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2020 tentang pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, terutama digunakan untuk proyek PSN. Dalam kasus PSN, pemerintah memiliki keterbatasan dana. Dalam pembiayaan pengadaan tanah untuk PSN, untuk mengatasi persoalan tersebut, akhirnya memungkinkan pemerintah untuk melibatkan swasta dalam PSN. Saya garis bawahi, melibatkan swasta dalam PSN. Memposisikan pihak swasta sebagai mitra pemerintah dalam proses pengadaan tanah, termasuk pendanaan untuk pembangunan daerah pantai coastal development. Pada masa pemerintahan Bapak Jokowi, diberitakan di berbagai media, yaitu pemerintah akan mengembangkan 14 proyek strategis nasional. Satu kali lagi saya ulang. Pada masa pemerintahan Bapak Jokowi, diberitakan di berbagai media, yaitu pemerintah akan mengembangkan 14 proyek strategis nasional dan baru dengan pembiayaan dari swasta yang telah disetujui oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah pengembangan Pantai Indah Kapuk Tropikal, konsep yang tercapai seluas 1.755 hektar. Hal tersebut tertuang dalam Surat Kemenko Perekonomian nomor 6 tahun 2024, tanggal 15 Mei 2024, dan Surat Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur KP3 nomor PK. Ini perlu saya jelaskan nggak ya? Apa dilompat aja? Nggak usah. Oke. Sejak keluarnya keputusan tentang PSN PIK 2 tersebut, pengembang PIK 2 telah mengelabui
telah mengelabui semua pihak dengan menyatakan bahwa lahan-lahan yang dibebaskan dengan menggusur rakyat yang mematok harga sangat murah berlindung di balik PSN. Seakan lahan tersebut termasuk PSN PIK 2. Mohon digarisbawahi lagi. Jadi, sejak dikeluarkannya keputusan PSN di PIK 2 tersebut, pengembang PIK 2 telah mengelabui semua pihak dengan menyatakan bahwa lahan-lahan yang dibebaskan dengan menggusur rakyat yang mematok harga sangat murah berlindung di balik PSN, seakan lahan tersebut termasuk PSN PIK 2. Indikasi tentang pengelabuan ini terlihat saat pengembang atau pemilik PIK 2, PANI Tbk, perusahaan milik Aguan, mengubah dan memasang papan nama proyek di semua wilayah pembebasan di 9 kecamatan menjadi PIK 2. Membentang dari Kecamatan Kosambi di timur hingga Kemiri, Mekarat Baru, Tanara di barat, panjang wilayah gusuran mencapai 100 km. Luas keseluruhan diperkirakan 100.000 hektar. Sebelum adanya PSN, yang masuk dalam PIK 2 hanya di wilayah Kecamatan Kosambi, sementara wilayah lain diberi nama PIK 3 sampai PIK 14. Ya. Pemberian nama PIK 2 di semua wilayah pembebasan tersebut patut diduga dimaksudkan untuk menekan rakyat agar mengikuti keinginan pengembang, menggusur rakyat dengan berlindung di bawah PSN. Dan tentunya dengan menekan harga semurah-murahnya, semua ini terjadi di lapangan dan didukung oleh APDESI. Satu kali lagi saya ulang. Semuanya ini didukung oleh APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Luas PIK 2 yang lebih besar dari Singapura, yang hanya sekitar 71.800 hektar atau 718 km persegi, memunculkan pemeo bahwa PIK 2 adalah negara dalam negara Republik Indonesia. Boleh saya ulang? Bahwa PIK 2 memunculkan pemeo bahwa PIK 2 adalah negara di dalam negara Republik Indonesia. Darat, laut, udara, serta markas BRIMOB sudah dibangun di sana, sudah kita tahu sendiri. Bahkan tidak mungkin ke depannya akan menjadi wilayah atau otoritas khusus yang punya administrasi sendiri, pemerintah sendiri. Ini yang kami khawatirkan. Pengadaan tanah untuk PSN yang melibatkan swasta dikhawatirkan menimbulkan persoalan konflik agraria. KPA, Konsorsium Pembangunan Agraria, mencatat sepanjang tahun 2020 hingga 2023 ada 115 letusan konflik agraria akibat PSN. Luas lahan dan jumlah korban terdampak masing-masing 516.409.000 hektar dan 85.555 keluarga. Menteri ATR BPN, nah ini yang saya mohon maaf, kenapa saya beberapa waktu lalu juga diundang di Kompas TV karena mau mengomentari ini bahwa Kementerian Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Menteri ATR BPN, Nusron Wahid menyatakan minimal ada 5 pelanggaran yang dilakukan PANI sebagai pemilik proyek PIK 2. Ini Bapak Menteri yang bicara. 1. Tidak sesuai rencana tata ruang KSN Jabodetabek Punjur. 2. Tidak sesuai RT/RW Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang. 3. Tidak punya rencana detail tata ruang. 4. Seluas 1.500 dari 1.755 hektar proyek PIK 2 masih berstatus hutan lindung. Belum diturunkan menjadi hutan konversi dan hak penggunaan lain. Beliau belum punya rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KPR dari Menteri ATR atau Kepala BPN. Puncak gunung es dari kemelut PIK 2 ini adalah terbongkarnya skandal pemagaran laut sepanjang 30,16 km yang beberapa waktu lalu kita saksikan.
Dari data di lapangan ternyata pembakaran laut tersebut tidak hanya terjadi di Desa Kohot, tetapi ada di 16 desa, di 6 kecamatan di Tangerang. Mungkin ini saya loncat ya, mempercepat waktu. Di awal munculnya isu pagar laut, untuk pagar laut saya loncat, sebentar, mohon maaf. Nah, penggusuran dan pengurugan yang sedang berlangsung sebetulnya harus dihentikan, karena sudah terlalu banyak protes dari warga, dari aktivis, daripada tokoh, dan hampir seluruh warga Banten sudah protes atas pengurugan dan penyerobotan tanah. Demikian juga dengan kasus pembakaran laut. Saya mohon Bapak yang ada di sidang ini, terutama Bapak pimpinan beserta jajaran, tolong cermati ini, pahami ini, lihat rakyat Bapak yang ada di Banten. Ini bukan hanya tentang Banten, tapi tentang seluruh Indonesia. Bagaimana saya melihat langsung mereka, bagaimana saya mendengar langsung jeritan mereka. Saya tidak bicara atas nama pribadi, tapi saya sebagai warga Banten, karena memang saya sebagai sekretaris FTA juga adalah warga Banten. Jadi naif rasanya kalau saya menutup mata, hati, dan tuli ketika saudara-saudara saya sedang tertindas. Untuk lengkapnya nanti mungkin akan saya serahkan ke Bapak pimpinan, data-datanya. Dan satu lagi yang harus kita ingat Pak, kejadian ini, PIK 2 ini tidak akan terjadi jika tidak ada Perda 1 nomor 1 2023 dikeluarkan oleh Pemprov Banten. Boleh saya tuturkan sebentar, sedikit? Oke. Sebentar, maaf. Beberapa waktu lalu kami dari warga Banten, dari tokoh ulama dan jawara 2 kali meminta audiensi pada tanggal 13 November. Kami meminta audiensi dengan DPR di Banten, tapi mereka menolak dengan alasan reses. Pada tanggal 27 beberapa hari lalu kami kembali mengajukan audiensi dan alhamdulillah diterima oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Alhamdulillah di situ terbuka semuanya. Jadi ada mengapa Perda 1 nomor 1 tahun 2023 ada dan mereka membicarakan kami tidak menyertakan satu kalimat pun, mohon maaf perhatian untuk semuanya. Di DPRD Provinsi Banten, ketika kami audiensi, beliau mengungkapkan tidak ada satu kalimat pun di dalam Perda tersebut yang menyebutkan ada peralihan fungsi dari hutan lindung ke hutan produksi, tapi salah. Di dalam Perda tersebut, di pasal 81 sudah tertulis. Silakan nanti saya berikan juga salinannya, insya Allah. Jadi satu, bahwa proyek PIK 2 tidak akan terjadi jika Perda nomor 1 tahun 2023 tidak dibuat. 2, asal-usul terbitnya Perda tersebut adalah sudah diatur oleh Al-Muktabar atas dasar perintah dari Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, tanah yang disebabkan tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, apalagi menggunakan jasa pihak ketiga, salah satunya abdesi. Nomor 4, BPN juga ada indikasi terlibat dalam kelancaran rencana oligarki dan bertindak setelah Perda itu diresmikan. Nomor 5, jadi semua berawal dari pesanan Perda. Jadi kalau kita tadi menyimak pemaparan dari Ida Gustianti tadi, reklamasi pantai utara Banten ini sebenarnya sudah direncanakan cukup lama dan tahapan-tahapannya sudah dilakukan secara detail ya. Dimulai dengan perubahan perda yang mengubah tata ruang dan tata wilayah yang tadi disebutkan itu perintah dari Presiden Jokowi kepada pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar dan kemudian pemberian status proyek strategis nasional kepada Pantai Indah Kapuk II yang kemudian digunakan oleh pengembang Pantai Indah Kapuk II itu untuk melakukan penggusuran lahan dengan semena-mena dan kemudian dibayar secara murah. Kalau yang terlibat mulai dari pejabat tertinggi di negara ini dan kemudian
Pak Taipan besar, pengembang gede gitu. Kita nggak kaget kalau kemudian kemarin Lurah Kohot itu mengaku dia bersedia membayar ganti kerugian sampai 48 miliar akibat pembangunan pagar laut. Ini kan sampai sekarang membuat orang jadi terheran-heran dan sebenarnya bukan terheran-heran, tapi nggak percaya. Pasti ada kepentingan yang jauh lebih besar di belakang fakta atau fenomena tepatnya ada seorang lurah dijadikan tersangka pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km dan kemudian didenda 48 miliar dan langsung menyanggupi untuk membayar. Nah, belakangan ternyata kan dia sendiri bingung kok ada pernyataan seperti itu dari Menteri Kelautan dan Perikanan di depan anggota DPR juga. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.